Bab 1224. Hari ini pagi-pagi terjadi banyak masalah. Pelayan pun hanya menggantinya dan tidak sempat membersihkan dengan teliti. Mungkin karena hal itu, mereka pun tidak menyadari rambut-rambut ini. Namun, kemarin baju yang diganti oleh Tracy belum dimasukkan ke dalam lemari. Bagaimana mungkin ada rambut di dalam lemari? Sebenarnya, rambut ini miliknya atau bukan? Jika bukan, rambut ini milik siapa? Jika itu miliknya, bagaimana bisa ada di lemari? Tracy segera menyuruh Naomi mengambil rambut itu dan memeriksanya. Dengan cepat, Naomi mendapatkan hasilnya. Rambut itu milik Tracy dan noda merah itu adalah kutek kuku. Namun, Tracy sama sekali tidak menggunakan kutek. Naomi dan Paula juga tidak. Ini berarti ada seorang wanita yang memakai kutek warna merah masuk ke kamar Tracy. Tanpa berbicara, Naomi segera pergi memeriksa siapa yang memakai kutek warna merah. Kemudian, dia menyadari bahwa beberapa pelayan berstatus tinggi yang melayani di sisi Magi memakai kutek, dan 3 orang di antaranya memakai kutek warna merah. Namun, kutek di jari mereka tidak ada bekas terkelupas. Kelihatannya masih utuh. Tidak peduli bagaimanapun, ketiga orang itu sudah menjadi sasaran pengawasan mereka. Naomi menyuruh orang untuk diam-diam mengawasi mereka. Lihat apakah bisa menemukan sesuatu. Menerima hasil ini, perasaan Tracy masih sangat sedih. Meskipun ada beberapa petunjuk, tetapi juga tidak bisa menunjukkan apa-apa. Setiap hari dia mencoba menghubungi Daniel, tetapi tetap tidak terhubung. Dia menelepon anak-anak, juga tidak aktif. Vincent juga beberapa kali menghubungi Daniel, mengatakan bahwa dia ingin mengajak istrinya dan Duke untuk datang meminta maaf. Tetapi Daniel sama sekali tidak memedulikan mereka. 3 hari sudah berlalu. Setiap hari Tracy tidak ada nafsu makan dan sulit tidur. Vincent dan Maggie juga sangat tidak tenang. Khawatir Daniel akan membalas dendam karena mereka sudah menyinggungnya. Duke terus memikirkan cara untuk mencari Daniel, tetapi tidak ada kabar apapun. Malam ini saat makan malam, Duke menerima sebuah telepon. Lalu dia pun segera memberitahu Tracy dengan bersemangat. Tracy, Direktur Matthew memberitahuku bahwa dia dan Daniel berjanji untuk bertemu di Hotel Kerajaan Paris besok malam. Benarkah? Tracy merasa gembira. Lalu segera menyampaikan pesan kepada Naomi. Siapkan mobil. Pergi ke Paris. Baiklah, Naomi segera menjalankan perintahnya. Biar aku yang mengaturnya. Aku pergi bersamamu. Duke segera berbicara. Saya ingin berbicara baik-baik dengan Daniel. Kamu jangan pergi. Tracy sangat tegas. Jika dia melihatmu, dia akan semakin marah. Nanti sama sekali tidak bisa berbicara apa-apa. Tapi, Tracy, Maggie berbicara. 4 hari lagi, kamu dan Duke akan melangsungkan acara pernikahan. Kebetulan besok kami juga akan bersiap pergi ke Paris untuk mempersiapkan acara pernikahan kalian. Benar. Vincent juga berkata sambil tersenyum. Aku juga mau kembali untuk menyambut para tamu. Ada banyak tamu penting dari berbagai belahan dunia yang bergegas datang di tengah kesibukan mereka. Mereka sangat mementingkan pernikahan ini. Kita tidak boleh bersikap tidak sopan. Mendengar perkataan ini, Tracy baru menyadari bahwa acara pernikahannya dengan Duke hampir tiba. Namun, sekarang dia sangat menolak hal ini. Bahkan ada keinginan kuat untuk membatalkan pernikahan ini. Tapi, dia tidak tahu bagaimana harus mengatakannya. Tracy, kamu ingin berbicara berdua dengan Daniel mengenai masalah anak-anak. Itu tidak masalah. Aku bisa mengerti. Duke tidak ingin Tracy kesulitan. Maka dia mengubah perkataannya. Tapi, besok pagi kita bisa pergi bersama-sama ke Paris. Setelah mengatur tempat tinggal di Paris, barulah kamu pergi menemuinya. Apa boleh? Ya, Tracy mengangguk. Duke sudah berbicara seperti itu. Dia juga sungkan untuk menolak lagi. Kalau begitu, putuskan seperti itu. Duke sangat gembira. Dia pun segera menyuruh orang untuk mengaturnya. Boleh saja jika Duke tidak pergi. Maggie tersenyum. Temperamen Daniel tidak baik. Jika melihat Duke, takutnya akan berkonflik lagi. Tracy, kami percaya padamu. Maksud dari kata ini sangat jelas. Mereka berharap Tracy tidak mengecewakan kepercayaan mereka dan tidak melakukan hal yang mengarah ke belakang mereka. Bab 1225.
Mendengar kata ini, hati Tracy sangat tidak nyaman. Namun, jika berpikir dari sudut pandang lain, dia ingin bertemu pribadi dengan mantan suami di hotel. Secara calon ibu mertuanya berpesan seperti ini, sepertinya juga sangat normal. Oleh karena itu, dia tidak mengatakan apa-apa, hanya meletakkan alat makannya dan berkata, "Aku mau pergi menemani anak-anak. Kalian lanjutkan makan." "Ya," Maggie merespons seadanya. "Lalu lanjut makan." "Tracy, aku akan pergi bersamamu." Duke buru-buru meletakkan alat makannya dan mengikuti Tracy. "Tidak perlu. Kamu temani orang tuamu saja." Tracy berkata dengan datar. "Aku ingin menenangkan diri." Selesai bicara, Tracy pergi dengan cepat. Melihat bayangannya dari belakang, Duke merasa sangat sedih. Dia terus mencari segala cara untuk mendekati Tracy. Tetapi wanita itu malah bersikap sangat dingin. Meskipun sekarang mereka sudah hampir menjadi suami istri yang sah, namun Tracy masih menjaga jarak dengannya. Tidak peduli apapun yang dilakukannya, tetap tidak bisa menyentuh hatinya. Wanita itu membawa sebuah batu yang tak bisa digerakkan. Tracy datang ke ruang bermain, menemani ketiga anak bermain. Namun, hari ini ketiga anak kecil itu tidak bersemangat. Mereka bermain Lego dengan antusiasme yang dipaksakan. Tidak seperti dulu di mana mereka berceloteh tanpa henti. Kini malah menjadi sangat tenang. "Ada apa?" Tracy bertanya dengan lembut. "Kenapa tidak main lagi? Kak Carla tidak ada. Jadi tidak menarik lagi." Tini mencibir sambil berbicara dengan sedih. "Kak Carlos juga tidak ada. Meskipun biasanya dia tidak menemani kami bermain, tapi dia selalu duduk di samping, seperti sedang melindungi kami." "Bibi, di mana mereka?" Winnie menarik lengan baju Tracy dan bertanya. "Juga ada Kak Charles yang wajahnya mirip seperti Kak Carlos. Dia bisa melakukan salto dan tinju. Sungguh menggemaskan. Kenapa dia juga tidak ada? Apa mereka ditangkap oleh orang jahat?" Bitty membelalakkan kedua matanya yang besar, sambil bertanya dengan misterius. "Kemarin aku melihat orang bertubuh tinggi yang memakai baju hitam. Wajahnya sangat galak, sangat mirip orang jahat. Mungkinkah Kak Carlos, Kak Charles, dan Kak Carla ditangkap olehnya? Orang itu adalah papi mereka." Tracy menjelaskan sambil tersenyum. "Dia bukan orang jahat." "Benarkah?" Mendengar perkataan ini, ketiga anak itu langsung menjadi sangat penasaran. Mereka mengelilingi Tracy dan terus bertanya. Orang jahat bertubuh tinggi dan berwajah galak itu adalah papinya Kak Carlos, Kak Charles, dan Kak Carla. Kalau begitu, dia adalah suaminya Bibi. Hah, belum tentu suami. Mami kita tidak menikah dengan papi. Tetapi papi tetap adalah papi kita. Benar, Bibi mau menikah dengan Paman Duke. Maka Paman Duke barulah suami Bibi. Kalau begitu, seharusnya kita memanggilnya Paman Bibi. Dasar bodoh. Tentu saja memanggilnya Paman Duke. Kalau begitu, seharusnya kita memanggil orang jahat bertubuh tinggi berwajah galak itu dengan sebutan apa? Panggilannya orang jahat bertubuh tinggi dan berwajah galak. Panggilan ini terlalu panjang. Tidak bisa diingat. Kalau begitu, panggil orang jahat saja. Ya, ya, ya. Panggilan ini mudah diingat. Ketiga anak itu bertanya dan menjawab sendiri. Mereka berdiskusi dengan ekspresi serius, bahkan menentukan panggilan untuk Daniel. Melihat anak-anak yang menggemaskan ini, Tracy tak bisa menahan tawanya. Hanya saja tawa ini sedikit masam. Saat mengingat Carlos, Charles, dan Carla, hatinya menjadi sangat panik. Entah apa yang dikatakan oleh Daniel pada mereka. Jika mereka mengetahui hal itu, mungkinkah mereka membencinya dan tidak suka padanya? Memikirkan hal ini, Tracy tidak bisa tahan lagi. Dia pun buru-buru berpesan kepada Naomi. "Bersiaplah. Setengah jam kemudian, kita berangkat ke Paris." "Hah, bukankah sepakat pergi bersama Duke sekeluarga besok pagi?" Naomi bertanya dengan suara kecil. "Aku sudah tidak bisa menunggu lagi. Sekarang juga harus pergi." Tracy berpesan dengan tegas. "Sekarang aku akan pergi mencari Tabib Hansen. Kamu segeralah mengaturnya. Kita akan membawa Tabib Hansen dan ketiga anak ini pergi bersama-sama ke Paris." "Baiklah." Naomi segera melaksanakannya. Bab 1226. Tracy merasa bersalah terhadap Tabib Hansen. Menyuruhnya pergi mengikuti dirinya kemana-mana.
Sungguh menyulitkan orang tua itu. Namun, sekarang dia mau pergi ke Paris untuk mencari Daniel. Tidak bisa meninggalkan tabib Hansen dan ketiga anak di sini. Bagaimanapun juga, sekarang hubungan dengan keluarga Louis sedikit rumit. Meskipun Duke tetap ramah dan memperhatikannya, tetapi sikap Vincent dan Maggie sedikit berubah. Tracy tahu, menjelang acara pernikahan, sampai sekarang kakaknya Lorenzo malah belum memberikan kabar apapun. Takutnya sejak awal sudah ada pemikiran seperti ini di dalam hati Vincent dan Maggie. Pertama, alasan Lorenzo menyetujui pernikahan ini adalah ingin memberikan tempat bernaung bagi Tracy dan anak-anak. Kedua, mereka juga khawatir bahwa diri mereka berdiri di kubu yang salah. Awalnya ingin menggunakan pernikahan ini untuk menjalin hubungan dengan keluarga Moore dan meningkatkan status keluarga mereka. Namun, tidak disangka sekarang keluarga Moore menghadapi krisis dan keluarga Wallens malah kembali ke puncak. Saat ini mereka kehilangan pendukung besar, yaitu keluarga Moore, juga telah menyinggung Daniel. Ini namanya tidak mendapatkan keuntungan, malah mengalami kerugian. Segala keuntungan yang didapat tidak bisa menggantikan kerugian. Jika berpikir secara logis, Vincent dan Maggie tidak salah, hanya saja kekurangan rasa kemanusiaan. Awalnya Tracy menganggap keluarga Duke tidak akan berkonflik dengan orang lain. Sangat tulus dan sederhana. Tetapi sekarang terlihat jelas bahwa itu adalah kesalahpahaman. Tracy pergi mencari tabib Hansen, lalu menceritakan secara singkat mengenai dirinya yang mau pergi ke Paris. Begitu mendengarnya, tabib Hansen bertanya dengan bingung, "Bukankah 3 hari kemudian kamu dan Duke akan menikah? Kamu malah pergi ke Paris terlebih dahulu sebelumnya?" Tanda tanya, apa ada masalah? Sejujurnya, awalnya Tracy tidak ingin membicarakan masalah yang terjadi. Tetapi dia terpaksa menjelaskannya. Beberapa hari yang lalu, Daniel datang dan membawa ketiga anak pergi. Aku ingin pergi ke Paris untuk berunding dengannya. Baiklah, tabib Hansen tersenyum. Saat tidak memberikan pengobatan, saya menyiapkan obat-obatan di rumah kecil ini. Mengenai masalah yang terjadi di villa, aku sungguh tidak tahu. Maaf, tabib Hansen. Lagi-lagi membuatmu bepergian. Tracy merasa sangat bersalah. Kali ini saat sampai di Paris. Setelah aku mengurus masalah selama beberapa hari ini, maka aku akan mengirimmu pulang ke kota tua. Apa ada pesawat untuk pulang ke kota tua dari Bordeaux? Sejak awal tabib Hansen sudah ingin pergi. Atau aku langsung pulang dari sini saja. Sekarang sudah mau pergi. Aku masih belum sempat berterima kasih padamu. Tracy merasa sedikit tidak tenang. Masih ada hari lain, tabib Hansen berkata sambil tersenyum. Penyakitmu dan Carla sudah sembuh. Aku juga sudah tidak perlu tinggal di sini. Tapi, dia teringat Daniel. Sebelumnya, bukankah Daniel jatuh sakit? Apa sekarang dia sudah tidak apa-apa? Hari itu saat melihatnya, berat badannya memang turun banyak tapi raut wajahnya cukup bagus. Tracy tidak tahu bahwa Daniel jatuh sakit. Mungkin sudah sembuh. Baguslah kalau begitu. Tabib Hansen mengangguk. Kalau begitu aku pulang dulu. Kebetulan obat yang disiapkan untuk kalian juga sudah hampir habis. Kelak jika ada masalah lain, kamu datanglah ke kota tua untuk mencariku. Baiklah. Aku akan segera menyuruh orang untuk mengaturnya. Tracy segera menyuruh Paula untuk mengatur pesawat khusus. Paula memeriksa bahwa ada pesawat dari Bordeaux ke kota Bunaken, tetapi tidak ada yang langsung ke kota tua. Setelah berunding, tabib Hansen akhirnya memutuskan kembali ke kota Bunaken dulu. Dia juga ingin pergi ke makam James Smith, ayah Tracy, lalu pergi menemui beberapa teman lama. Nanti kembali ke kota tua dari kota Bunaken juga sama saja. Tracy segera mengutus 2 pengawal dan 2 pelayan untuk mengantar tabib Hansen beserta Dixon dan Amanda pergi ke bandara. Dia juga berpesan kepada mereka untuk menjaga dan melindungi tabib Hansen dengan baik. Harus mengantarkan tabib Hansen ke kota tua selamat sampai di tujuan. Segalanya sudah diatur dengan baik. Di sisi lain, Tracy juga membawa ketiga anak berangkat ke Paris lebih awal. Rombongan mobil perlahan-lahan melaju keluar dari kediaman keluarga Louis. Tetapi pengawal keluarga Louis malah menghadang. Maaf, Nona Tracy. Tanpa perintah dari Tuan Besar dan Nyonya Besar Louis, Anda tidak boleh meninggalkan kediaman ini. Mendengar kata ini, emosi Paula tersulut.
Hal ini berarti Vincent dan Maggie sudah berpesan terlebih dahulu bahwa tabib Hansen boleh pergi, tetapi Tracy tidak boleh pergi. Bab 1227. Nona, kami bukanlah budak keluarga Louis. Tidak ada peraturan untuk keluar masuk. Paula langsung berseru marah. Menyingkirlah. Maaf. Para pengawal tetap menghadang jalur keluar. Tidak bersedia menyingkir. Pada saat yang sama, tentara penjaga menelepon untuk memberitahu Vincent dan Maggie. Di sekelilingnya, sebaris tentara mengelilinginya dengan rapi, memblokir jalur keluar mereka. Melihat hal ini, sudut bibir Tracy menyunggingkan senyuman mencibir. Vincent dan Maggie sungguh sudah bersusah payah. Takut dirinya kabur. Nanti malah akan membuat Louis sekeluarga menjadi bahan tertawaan. Maka mereka pun membuat pengaturan sebesar ini. Saat tabib Hansen pergi, sepertinya mereka sudah tahu bahwa Tracy mau pergi ke Paris lebih awal. Lalu diam-diam menyampaikan pesan kepada para tentara untuk menghadangnya. Mereka tidak turun tangan sendiri, hanya memberikan pukulan awal untuk membuat Tracy takut. Sungguh bagus, Nona Tracy. Asalkan Anda memberikan perintah, kami akan langsung menerobos. Tidak perlu takut pada tentara-tentara itu. Semuanya adalah orang tak berguna. Sebagai bawahan terdekat Lorenzo, Jeff tidak pernah gentar dalam melakukan segala sesuatu. Hanya puluhan tentara. Dia sama sekali tidak memandang mereka ke dalam pandangannya. Tidak perlu. Tracy sudah tidak seperti sebelumnya. Sekarang dia sangat tenang dalam melakukan segala sesuatu. Sebelum Kak Lorenzo muncul, jangan berkonflik dengan keluarga Louis. Bagaimanapun juga, pernikahan ini disetujui olehnya. Kalau begitu, sekarang harus bagaimana? Naomi bertanya dengan suara kecil. Tunggulah. Tracy menyandarkan tubuhnya ke tempat duduk, sambil mengelus-elus bulu Roxy si elang. Dia masih mengirim pesan kepada para pelayan wanita untuk tidak membangunkan ketiga anak yang sedang tertidur itu. Untuk apa menunggu mereka? Paula tidak terima. Maka berbicara dengan suara rendah. Menurutku, jika sekarang kita menerobos, aku tidak percaya mereka akan berani menembak. Meskipun sungguh-sungguh menembak, kita juga tidak takut. Tutup mulutmu. Naomi menyorotinya. Paula memendam emosinya dan tidak berani berbicara lagi. Dengan cepat, Maggie perlahan-lahan datang dengan menaiki kereta kuda. Dia menegur para pengawal dan tentara itu, mengatakan bahwa mereka tidak punya sopan santun dan tidak tahu batasan. Berani-beraninya menghadang rombongan mobil Tracy. Dia juga mengatakan bahwa Tracy adalah calon nyonya rumah di keluarga Louis. Maka semua orang harus bersikap hormat padanya. Perkataan ini diucapkan dengan aura yang kuat, seolah-olah tak bercelah. Namun, di mata orang keluarga Moore, ini adalah sarkasme ditambah kepura-puraan. Tracy tidak mengatakan apa-apa, hanya memeluk Roxy si elang dan dengan tenang melihat Maggie yang sedang berakting. Tracy, jangan marah. Aku sudah menegur mereka. Maggie berjalan ke samping jendela mobil, lalu melirik ke dalam mobil. Oh, membawa anak-anak juga. Sudah begitu malam. Kamu mau pergi kemana? Pergi ke Paris. Tracy berbicara terus terang. Aku mau lebih cepat pergi mencari Daniel dan membicarakan masalah anak dengannya. Bukankah kita sudah sepakat bahwa besok pagi kita sekeluarga pergi bersama-sama? Maggie sangat menekankan nada bicaranya saat mengucapkan kata sekeluarga. Sekarang kamu seorang diri membawa anak-anak pergi ke Paris. Perjalanan sangat jauh. Aku sudah mengatur pesawat khusus. Tracy memotong perkataan Maggie. Nyonya besar tidak perlu khawatir. Aku hanya mau pergi untuk merundingkan masalah anak-anak. Sehari sebelum acara pernikahan, aku pasti akan muncul di hadapan kalian. Tracy, lihat apa yang kamu ucapkan. Aku hanya mengkhawatirkanmu. Maggie tersenyum, lalu berkata penuh arti. 3 hari lagi, kamu dan Duke akan menikah. Berbagai media besar di seluruh dunia sangat memperhatikan acara pernikahan spektakuler ini. Jika saat ini tersebar rumor yang tidak sedap, martabat keluarga Louis dan keluarga Moore akan berpengaruh. Apa kamu mengerti? Aku mengerti, Tracy berkata dengan datar. Aku mengerti kekhawatiran Nyonya besar. Makanya aku semakin ingin bertemu dengan Daniel sebelum acara pernikahan untuk membicarakan masalah dengan jelas. Jika dia membuat keributan di acara pernikahan, martabat kedua keluarga kita akan sungguh tercoreng. Mendengar perkataan ini,
Magi seketika tertegun. Benar juga. Dengan identitas Daniel, jika membuat keributan di acara pernikahan, itu akan sungguh tidak enak dilihat. Bab 1228. Tapi dengan sangat cepat, Magi bereaksi. Aku tidak akan menghentikanmu untuk menemui Daniel. Saya hanya merasa, akan lebih tepat jika kami menemanimu kembali ke Paris dan membuat beberapa pengaturan. Barulah kamu pergi menemuinya. Pengaturan. Tracy mengerutkan kening. Pengaturan apa? Kamu juga merupakan putri dari keluarga kaya, maka kamu pasti mengerti. Magi berkata sambil tersenyum. Aku tetap harus membersihkan wartawan yang bersembunyi di sekitar hotel kan. Boleh saja kalau Duke tidak mengganggu pertemuanmu dengan Daniel, tapi dia tetap harus menemanimu ke hotel. Anda membuat masalah menjadi terlalu rumit. Tracy sangat tidak berdaya. Pengaturan Anda yang seperti itu lebih mudah mengejutkan Daniel. Tiba saatnya. Tidak ada yang bisa dibicarakan lagi. Aku bukan orang bodoh. Aku bisa mengaturnya secara diam-diam. Nyonya Besar Louis. Tracy tidak ingin terus berbicara dengan Magi lagi. Biarkan aku yang membereskan masalah ini sendiri. Tolong minta mereka jangan menghalangiku. Tracy, aku menganggapmu keluarga. Barulah mengatakan ini padamu. Tiba-tiba Magi berubah menjadi serius. Kamu dan Duke sudah akan menjadi suami istri yang sah. Daniel melihatnya sendiri. Kalian tidak mungkin bisa kembali bersama. Saat ini, seharusnya kamu menyelesaikan tugas dan tanggung jawabmu. Mempersiapkan pernikahan dengan baik. Jangan sampai malah tidak bisa mendapatkan keduanya. Maka kamu akan mengalami kerugian besar. Hahaha. Tracy tidak bisa menahan tawa. Tidak ingin banyak bicara omong kosong lagi. Langsung memberi perintah. Jalan. Baik, Paula menjawab dengan sangat cepat. Segera menyalakan mobil. Tracy, apa yang kamu lakukan? Magi sangat marah. Aku berbaik hati menasihatimu. Kamu malah tidak mendengar. Tidak menunggunya selesai bicara mobil langsung melaju. Para pengawal itu mundur tanpa sadar. Sama sekali tidak berani menghentikan mereka. Apa semuanya sudah mati? Hentikan dia. Magi berteriak dengan sangat marah. Para prajurit segera maju untuk menghentikan. Jeff langsung mengeluarkan pistol, menembakkan beberapa kali ke arah kaki mereka. Para prajurit itu ketakutan, mundur dengan panik. Awalnya ingin mengeluarkan pistol untuk menyerang balik. Tapi saat ini, Duke tiba di waktu yang tepat. Segera berhenti, apa yang kalian lakukan? Semuanya mundur. Rombongan mobil Tracy melaju keluar dengan arogan, meninggalkan Magi dalam kondisi kacau. Apa yang ibu lakukan? Duke bukan hanya tidak menghibur ibunya, malah menyalahkan dengan berkata, Tracy sedang terburu-buru ingin pergi melihat anak. Ingin lebih awal kembali ke Paris. Apakah itu salah? Kenapa ibu malah menghentikannya? Juga menyuruh orang-orang bertindak. Perbuatan ibu bisa merusak hubungan di antara kami. Hubungan apa yang ada di antara kalian? Magi berkata dengan marah. Dia mau pergi berdiskusi dengan mantan suami. Apa dia memberitahumu? Sebagai calon suami, bukankah kamu terlalu tidak berguna? Ibu, kamu tunggu saja. Setelah Tracy menemui Daniel, mungkin saja akan terjadi sesuatu. Tiba saatnya. Jika pernikahan tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal, keluarga kita akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia. Magi pergi dengan marah. Duke berdiri di tempat, melihat sosok rombongan mobil Tracy yang semakin menjauh. Saat mengingat kembali ucapan ibunya, hatinya merasa tidak tenang. Impian seumur hidupnya adalah bisa menikah dengan Tracy. Meskipun sekarang Tracy tidak mencintainya, tapi dia percaya, suatu hari nanti dia bisa menggerakkan hati Tracy. Terlebih lagi, sekarang Tracy sudah menjadi miliknya. Dia tidak ingin terjadi sesuatu di hari pernikahan. Masih ada 3 hari. Dia harus menjaga kebahagiaan ini. Setelah memikirkan hal ini, Duke segera memberi instruksi pada pengikutnya. Siapkan mobil. Kita ke Paris. Baik, Nyonya Besar Louis sungguh bermuka dua. Malah mengancam Nona Tracy. Sungguh keterlaluan. Paula berkata dengan marah sambil mengemudi. Kita sudah berkompromi. Sudah sangat sempurna dalam etiket. Mengenai masalah di belakang, biarkan mereka sendiri yang membereskannya. Naomi malah berpikir lebih rasional. Jeff, coba kamu hubungi kakak lagi. Tiba-tiba Tracy memberi instruksi.
Baik, jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.